Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan wajah Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam ini Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Berisikan jawaban dari pertanyaan Abu Al-Qasim As-Sabtil Maghribi rahimahullahu taala yang menanyakan kepada Syekhul Islam tentang bagaimana atau wasiat agar baik agama dan dunia seseorang. Kemudian amalan terbaik setelah amalan wajib. Mata pencaharian terbaik dan kitab apa yang terbaik untuk dijadikan pegangan dalam ilmu hadis dan syariat secara umum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau menjawab wasiat agar baik agama dan dunia seseorang dengan apa? Apa jawaban beliau? Bagaimana agar bisa baik agama dan dunia seseorang? Asga? Dengan taqwallah, dan itu adalah wasiat Allah juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mesti seseorang dia akan juga jatuh pada kemaksiatan, ya. Maka yang harus dilakukan adalah segera untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut, ya, dengan 4 amalan yang bisa ditempuh oleh seseorang di dunia ini, dan di sana ada 6 amalan lagi setelah seseorang wafat. Ya, bukan 6 amalan, 6 hal yang dapat menggugurkan dosa setelah seseorang wafat. Dari itu salat jenazah apabila disolatkan 40 atau 100 orang ahlu tauhid, maka Allah akan berikan syafaat. Kemudian yang kedua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah kedahsyatan alam kubur, yang kelima kedahsyatan padang mahsyar, yang keenam yang terakhir adalah doa dari seorang anak untuk ayahnya atau seorang muslim untuk saudaranya ketika seorang ayah ditinggikan derajatnya oleh Allah, kemudian bertanya, dari mana ini ya Allah? Bistighfari waladika lak, karena sebab istighfar anakmu untukmu. Baik. Nah, kita sudah masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu amalan apa yang terbaik setelah amalan wajib, dan untuk kaidahnya telah disebutkan juga 4 atau 5. Nah,
yang dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang amalan terbaik setelah amalan wajib itu apa? Adalah zikrullah, ya, adalah zikrullah. Ya, beliau menyebutkan hadis sabaqal mufarridun, kata Rasulullah SAW, orang-orang al-mufarridun mereka sudah mendahului. Kata Rasulullah, kata para sahabat, wa manil mufarridun ya Rasulullah, siapa mufarridun itu ya Rasulullah? Qala dzakirunallaha katsira wadzakirat, mereka yang banyak berzikir dari kalangan laki-laki atau perempuan. Nah, jadi hampir dikatakan ijma' bahwasanya amalan terbaik setelah amalan wajib adalah zikir. Ya, adalah zikir. Dan zikir terbagi menjadi dua, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan keadaan, sedangkan zikir muqayyad yang terikat dengan waktu dan keadaan. Ya. Yang dilihat dari waktu seperti zikir pagi sore, sebelum tidur, bangun dari tidur, kemudian zikir setelah selesai sholat. Nah, ini sudah kita bahas ya, baru sampai sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya wal adhkar al muqayyadah, dan pula di sana ada zikir-zikir yang terikat dengan waktu dan keadaan juga, mithla ma yuqalu 'indal akli, seperti yang dibaca sebelum makan. Apa itu? Bismillah, ya. Dan sebagian ulama betul-betul menekankan ya, yang datang dari Nabi hanya Bismillah saja, ya, tidak disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Tetapi walaupun ada ulama lain pula yang mengatakan boleh untuk disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim, karena memang ucapan Nabi SAW kepada Umar ibn Abi Salamah, ya ghulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Rasulullah SAW ketika makan bareng dengan anak tiri beliau, sekarang namanya apa anak tiri teh? Anak sambung ya, nama istilah baru sekarang. Ketika Rasulullah SAW makan bareng dengan anak tiri beliau, Umar ibn Abi Salamah, ya Umar, sammillah, ya, sebut nama Allah. Sammillah, sebut nama Allah. Nah, di sini at-tasmiyah, penyebutan nama Allah itu hanya sampai ucapan bismillah, ya, itu tasmiyah. At-tasmiyah adalah ucapan bismillah. Sedangkan untuk bismillahirrahmanirrahim istilahnya adalah al-basmalah. Ya, istilahnya adalah al-basmalah. Baru itu sampai sempurna bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pula lah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, seseorang sebelum dia masuk rumah hendaknya sebut nama Allah dulu. Maksudnya sebut nama Allah diucapkan apa? Bismillah. Nah, tetapi wallahu alam, sekalipun seseorang sebelum makan menyempurnakan ya Bismillahirrahmanirrahim, itu sedikit pun tidak menyelisihi. Ya, itu sedikit pun tidak menyelisihi. Tidak mengapa sebelum makan mengucapkan bismillah atau disempurnakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga setelah makan, ya, setelah makan mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula aklatan fahamidallahu biha wa ayashraba syurbatan fahamidallahu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha terhadap seorang hamba yang dia selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, dia selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi zikir sebelum makan, sebelum minum, zikir setelah makan dan setelah minum. Kalau ingat belum zikir di tengah-tengah dia makan, apa yang dia baca? Baik. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud
At-Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallah." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Fa in nasiya ayadhkurallahu fi awwalih. Apabila lupa untuk menyebut nama Allah di awal sebelum makan, falyaqul, maka ucapkanlah di tengah-tengah dia sedang makan, bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Ya, dalam hadis ini kalimatnya ala, bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Ya, bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Baik. Dan ini menjadi berkah, ya, menjadi berkah. Ya, kata ya, berkahnya diantaranya tadi sudah disampaikan hadisnya. Seseorang ketika dia mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dapat hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Andaikan kalian taati Nabi, kalian dapat hidayah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pula berfirman, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan terus dibimbing oleh Allah, dimudahkan terus untuk melakukan kebaikan. Itulah hidayah. Diberi kecenderungan demi kecenderungan, dibukakan hati kita untuk berniat baik, dimudahkan untuk mengamalkannya, melaksanakannya, dan betul-betul masuk ke dalam hati dalam kita beramal tersebut. Ya, kemudian mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ke-31 surat Ali Imran yang dikenal dengan ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, dengan kita mengikuti Nabi, Allah mencintai kita, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Hanya dengan mengikuti sunnah Nabi saja, makan mengucapkan bismillah, selesai makan kita ucapkan alhamdulillah. Kata Allah, andai katakan kepada mereka, ya Muhammad, andaikan kalian memang cinta kepada Allah, maka ikuti aku, beritiba'lah kepada Nabi, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya, ini di luar itu, ya, banyak sekali sebenarnya keutamaan seseorang untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaannya banyak sekali. Dan apabila tidak mengikuti sunnah Nabi, ancamannya pun banyak sekali juga. Ya, diantaranya Allah akan timpakan dia azab, ya, dia akan diberikan fitnah kesyirikan, dicondongkan hatinya untuk riya, untuk sum'ah, syirik kecil nih, dan pula syirik besar. Bisa sampai jatuh pada syirik besar orang yang membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bukan yang membenci, yang menyelisihi. Beda orang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah mereka yang berani menyelisihi sunnah Nabi. Enggak mesti dia harus membenci itu, menyelisih sunnah Nabi. Enggak mesti dia harus membenci. Berhati-hatilah mereka yang menyelisih sunnah Nabi, akan tertimpa kepada mereka fitnah. Kata Imam Ahmad, al-fitnatu syirik. Fitnah itu adalah kesyirikan. Ya, au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Baik. Maksudnya di luar itu, makan dan minum menjadi berkah ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dengan sebagian sahabat beliau singgah di satu kampung, ya, melihat ada seorang makan, kemudian makannya banyak sekali, kemudian diajak masuk Islam orang tersebut, ya, didakwahkan Islam. Kemudian Rasulullah pergi, pulang lagi ke tempat tersebut, singgah lagi di tempat itu, orang tersebut kembali makan cuma sedikit aja, nggak banyak lagi, ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, orang tersebut yang kita lewati, ya, sebelum kita pergi dia makannya banyak sekali, pas kita pulang dia nggak banyak makannya. Kata Rasulullah SAW, al-kafiru yakul bi sab'ati am'a wal muslimu yakul bi mi'an wahid. Ya, kata Rasulullah SAW, orang kafir itu makan dengan 7 lambung dan orang muslim itu makan dengan 1 lambung. Ya, nah, terutama dengan ketika dia mengucapkan apa? Bismillah. Dan ini, ya, hanya sekedar
mungkin ya pengalaman atau ya teman ya. Ini salah satu ustadz hafizahullah taala, dia sejak umur 3 tahun atau 4 tahun sudah disihir. Ya, kasihan. Beliau ini sudah disihir. Beliau ustadz, sekarang beliau ngajar di salah satu daerah di Indonesia ini. Nah, beliau disihir dari sejak umur 3 tahun atau 4 tahun. Jadi nggak bisa jalan atau berat beliau berjalan, sampai ketika waktu belajar diaman, kasihan memang berat ya, berat beliau bergerak itu berat. Cuman beliau lawan terus dengan zikir, dengan terus diruqyah. Nah, dia nggak pernah minta ruqyah, tapi kita yang menawarkan apa? Untuk meruqyah dia. Jadi kita malam Jumat selalu meruqyah dia. Nah, dan menambah dan merasakan enteng, ringan badannya ketika setelah diruqyah. Nah, dia bilang tuh. Jadi dia makan sebaskom aja bisa tuh. Makan sebaskom itu bisa. Betul. Tapi kalau diucapkan bismillah di awalnya, nah itu nggak ikut makan mereka nih. Katanya beribu jin di tubuh dia. Kalau ngomongnya ya, beribu jin di tubuh dia. Ya, dan dia kalau beli makan di tempat yang ketika ibu yang memasaknya ya tidak mengucapkan bismillah, itu maksudnya senangnya di tempat itu gitu. Ya, tapi kalau seandainya tidak mengucapkan, kalau seandainya ibu itu mengucapkan bismillah ketika masak, dia jin ini dia nggak mau makan di tempat itu. Ya, itu di antara. Jadi bismillah ini berkahnya banyak ya. Bismillah ini berkahnya banyak. Baik. Nah, jadi bukan hanya pas makan aja, ketika kita berkendara, ketika kita melakukan awal pekerjaan, buka toko, kita bilang bismillah. Ya, buka laptop untuk kerja, kita ucapkan bismillah. Terlebih kita naik kendaraan, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau ketika melayarkan kapal beliau ucapkan apa? Beliau ucapkan apa? Bismillahi majroha wa mursaha. Ya, kalau qiraat kita majreha. Kalau qiraat yang lain tetap majroha wa mursaha. Nah, jadi kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan bismillah, itu ada hati kita terikat kuat dengan Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba makan saja, kalau bukan dengan pertolongan Allah, gimana? Nyangkut-nyangkut itu. Ya, belum di gigi lagi, belum nggak ada air liur gimana? Coba tenggorokan ini dan itu, ya nggak? Ya, belum di lambungnya. Harun ar-Rasyid, beliau pernah disampaikan, apabila tidak ada lagi di dunia ini kecuali hanya 1 gelas air, apakah aku akan membelinya? Dengan semua harta yang aku beli, dengan semua harta yang aku miliki, aku akan beli air tersebut. Memang seperti itu untuk bertahan hidup manusia seperti itu. Dan andaikan air tersebut sudah masuk ke dalam tubuhmu dan dia tidak bisa keluar dari tubuhmu, 1 gelas air tersebut nggak bisa keluar dari tubuh kita nih, kecuali dengan kita bayar sebanyak dunia ini harta, dan dia memilikinya, mau nggak dia beli itu? Dia akan beli itu, kata Harun ar-Rasyid. Subhanallah. Jadi berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita makan, keluar lagi, ya nggak, makan nggak keluar lagi gimana? Kemudian nafas, kita nggak sadari itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nutrisi yang kita makan tersebut. Siapa yang membagi-bagikannya di tubuh kita? Untuk rambut lah, untuk otak, untuk kulit. Siapa? Semua bukan kita itu, bukan kita yang ngatur. Nggak bisa kita ngatur, tubuh kita nggak bisa ngatur. Yang membagi itu semua ke pembuluh darah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun ibu dia nggak makan, janin tersebut dia akan makan tubuh ibunya. Ya, dia akan makan gizi, apa istilahnya? Nah, nutrisi sang ibu dia makan. Siapa yang buat seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikatkan hati selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kita minta pertolongan kepada Allah dengan kita mengucapkan bismillah. Nah, kemudian wal libas. Demikian pula dalam keadaan kita memakai pakaian, kita berzikir juga.
zikir Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma sana wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma sana ma suni alahu. Ya, kita pun di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasa thawban sammahu bismihi imamatan aw qamis aw rida wa yaqul, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai baju, beliau berdoa, ya Allah, segala bentuk pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan hanya milik-Mu ya Allah. Engkau berikan aku pakaian ini. Ya, kalau bukan yang memberikan pakaian kita, yang memberikan kita pakaian siapa? Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, kullukum ja'i' illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu kelaparan kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah kalian makan kepadaku, aku kasih kalian makan. Wa ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang kecuali yang aku kasih pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku kasih kalian pakaian. Wa ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu sesat kecuali yang aku kasih hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku, aku kasih kalian hidayah. Intinya kita harus selalu terikat untuk makan, untuk berpakaian, untuk apalagi hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini libasnya. Ya, anta kasautani, engkaulah yang memberikan aku pakaian. Ya. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari pakaian ini. Kebaikan dari pakaian ini dan apa yang dibuat untuknya. Ya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan apa yang dibuat untuknya. Karena ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang yang dia keluar dari rumahnya dengan memakai pakaian dan sombong, ya, sombong, yatakabbar, dia sombong dengan pakaiannya itu, kemudian baru beberapa langkah keluar dari rumahnya dengan berjalan sombong karena pakaiannya, Allah Subhanahu wa taala Allah suruh bumi untuk menelan orang tersebut. Sampai sekarang masih dia terombang-ambing di dalam bumi sekarang ini. Ya, kata Rasulullah SAW, sampai sekarang. Itu umat terdahulu tuh. Umat terdahulu tuh Rasulullah ceritakan. Nah, jadi keburukan pakaian. Jadi maksudnya apa keburukan pakaian? Jangan sampai karena pakaian tersebut membuat kita ujub, membuat kita sombong, membuat kita angkuh, ya. Nah, ini keburukan. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari itu, dan kita minta kebaikan dari pakaian tersebut dengan subhanallah, ya, dengan seseorang mungkin dia tidak sadar justru dengan pakaian yang dia pakai itu adalah dakwah untuk orang lain. Ya, dia nggak sadar, dia nggak merasa dia sedang berdakwah. Ya, tetapi dengan memakai pakaian syar'i dia merasa dia sebenarnya telah berdakwah untuk orang lain. Ya, dia nggak malu memakai pakaian tersebut, ya, dan orang pun teduh ketika melihatnya. Nah, ini maksud dari apa? Doa ini, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ini pakaian. Jadi di sini nggak disebut ngaca, ya. Ngaca juga, ketika kita ngaca juga apa? Doa, ya. Allahumma kama ahsanta khalqa fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus rupaku, perbagus pula lah akhlakku, subhanallah, ya. Nah, kita harus banyak bersyukur, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan melimpah kepada kita setiap detiknya. Bisa aja Allah setiap detik mengubah hidung kita entah pindah ke belakangnya enggak? Ya, telinga pindah ke depan. Ada yang bisa menahan Allah? Enggak ada yang bisa menahan Allah. Itu mungkin enggak? Misalnya kalau seandainya dosa, jangankan Bani Israel, dosa sekali mancing hari Sabtu aja Allah ubah dia menjadi babi-babi dan kera-kera. Coba kalau seandainya itu dosa kayak gitu aja. Gimana kalau seandainya dosa berubah langsung kukunya jadi kuku kambing misalnya? Gimana? Tumbuh bulu. Bisa nggak Allah lakukan itu? Apa yang menahan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia ngaca hari ini, hidungnya udah pindah ke belakang mungkin, telinganya pindah ke depan. Bisa nggak Allah lakukan itu? Bisa. Taib. Ya, nah kalau
Masya Allah, apa namanya? Ya bisa Allah lakukan kayak kita ini lutut di depan ya. Kalau ayam kan ke belakang, ya nggak? Tuh lihat ayam, pikir lu ayam gimana kalau jalan, dia kan lututnya ke belakang ya nggak? Kalau kita kan ke depan nih lututnya. Ada manusia yang lihat lututnya ke belakang. Subhanallah. Maksudnya apa namanya? Dan dia jalan biasa. Maksudnya ketika waktu anak belajar di Yaman, dia sekalipun tidak mengeluh, dia sekalipun nggak putus asa, dia nggak nyerah, dia belajar, dia menghafal Quran, ya sampai ketika sawu sufufakum, ya al-Ka'bah bil Ka'bah, mata kaki dengan mata kaki, dia kakinya ke belakang, kakinya ke belakang, kakinya tuh ke belakang, jadi membalik, ya sawu sufufakum gimana? Tapi dia nggak kecil hati maksudnya, ya. Dia bilang ini mata kaki saya, katanya mata kakinya di depan. Maksudnya Allah mampu untuk melakukan seperti itu. Jadi terus detik-detik hidup kita ini banyak dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini wal jima'. Nah, demikian pula ketika seorang suami dia mendatangi istrinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Idza ata ahadukum ahlahu falyaqul Allahumma falyaqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan wa razaqtana." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka ucapkanlah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan wa razaqtana, fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abadan. Kalau seandainya Allah takdirkan dengan itu kalian punya anak, maka syaitan tidak memadaratkan anak tersebut selamanya. Nah, coba ini penjagaan dari Allah dengan kita mengucapkan apa? Bismillah. Ya, pertolongan dari Allah. Nah, pertolongan dari Allah. Mudah anak tersebut dibimbing, mudah anak tersebut diarahkan. Nah, ini di antara yang bisa ditempuh oleh seseorang untuk mempunyai anak yang soleh, ya, dari sebelum dia menikah. Sebenarnya mau punya anak yang soleh, sebelum dia menikah dia sudah berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah berdoa, ya, sudah berdoa. Kemudian ketika dia proses ta'aruf, ketika dia tadi seorang suami dia mendatangi istrinya, ketika hamil diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian sering diucapkan zikir oleh sang ibu, ya, ini semua adalah proses usaha seorang ayah dan ibu untuk memiliki anak yang soleh. Disebutkan oleh Allah Ustaz, lupa nama syekhnya, Syekh Abdul Salam kalau tidak salah. Dan kitab ini direkomendasi oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitab wa Sunnah, mendidik anak di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagus kitabnya, Masya Allah. Tipis segini juga, sama dengan Wasiatus Sughra, tapi luar biasa, isinya bagus. Nah, kan ada juga Tarbiyatul Aulad segini nih tebalnya nih. Bahkan tebalnya 2 kali nih, Tarbiyatul Aulad, mendidik anak, bagaimana jadi anak yang soleh. Dua tebal, ada yang segini, ada yang setebal ini. Nah, ini setepis ini, tapi luar biasa isinya, poin-poin inti. Baik. Nah, kemudian wadukhulil manzil, dan ketika masuk rumah, ya, ketika masuk rumah ucapkan bismillah. Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna, thumma yusallim ala ahli baitihi. Thumma yusallim ala ahlihi. Subhanallah. Jadi mengucapkan bismillah atau berdoa terlebih dahulu, atau dia ucapkan bismillah saja. Dalam riwayat yang lain hanya mengucapkan bismillah sebelum dia mengucapkan salam untuk penghuni rumah. Ya. Kalau nggak ada orang dalam rumah, ngucapin salam nggak? Kalau nggak ada orang, jadi ngapain ngucapin salam? Sama siapa? Untuk siapa? Untuk jin? Apa? Makhluk yang. Nah, di surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha tahiyatan min indillahi wa barakatan thayyibah." Fasallimu ala anfusikum.
surat An-Nur ayat 61 ya. Apabila kalian masuk rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam untuk diri kalian sendiri sebenarnya. Ya, untuk diri kalian sendiri, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, sebagai bentuk tahiyat penghormatan Allah ya, yang berkah dan baik. Doa. Wadukhulil manzil, dan setan ketika diucapkan bismillah oleh kita sebelum masuk rumah, dia akan berkata kepada rombongannya, enggak ada tempat kita bermalam di rumah ini. Ya, ketika diucapkan bismillah ketika makan malam, tidak ada makan malam untuk kita di rumah ini. Tapi ini ana dapat dari salah seorang ustadz ya, entah dia kejadiannya ikhwan yang cerita sama dia atau gimana, cuman mengerikan sekali ketika ustadz ini cerita. Ya, di Jakarta beliau hafizahullah taala, yaitu ketika tidak diamalkan zikir ini ya, ada suaminya masuk rumah suaminya ya, kemudian dibukakan pintu, biasa masuk, dia pergi kemana, kemudian enggak berselang lama diketok lagi pintu, ternyata suaminya itu. Kok bisa kayak gitu? Nah ini diantara zikir ya, diantara faedah zikir, ucapkan apa? Bismillah. Bisa saja, kita nggak tahu, bahkan bisa jadi lebih daripada itu kan. Nah jadi sebelum masuk rumah kita ucapkan bismillah, tidak ada lagi tempat untuk kita bermalam di rumah ini, kata setan kepada rombongannya. Kita nggak tahu makar tipu daya setan. Wadkhulil masjid, wadkhul al manzil, wadkhulil manzil wal masjid, dan juga ketika masuk masjid. Apa yang kita baca? Ada tambahan di luar Sahih Muslim. Kalau di Sahih Muslim hanya Allahumma ftah li abwaab rahmatik, hanya sebatas itu saja ya. Kalau di luar Sahih Muslim ada tambahan bismillah, kemudian salawat untuk Nabi, kemudian baru doa Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya, kalau seorang misalnya mau mencukupkan, jadi kayak gini ya. Cuman bukan seperti ini. Misalnya ada satu hadis itu dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya ya, tetapi lafadznya tidak ada tambahan kayak bismillah, sholawat kayak gitu. Itu adanya di luar Muslim, misalnya di luar Bukhari atau di luar Muslim ya, itu harus sedikit ada dipertanyakan sebenarnya. Itu hukum asalnya ya. Kenapa? Karena Imam Bukhari nggak mungkin terluputkan, Al-Imam Muslim nggak mungkin terluputkan tambahan riwayat tersebut gitu ya. Dan biasanya atau kebanyakannya tambahan lafadz yang itu di luar Bukhari dan Muslim, yang hadis tersebut ada di Bukhari dan Muslim, itu lemah biasanya. Jadi anda bilang ini nggak bisa juga menjadi kaidah, nggak kaidah pasti gitu ya. Cuman kebanyakannya seperti itu. Nah jadi seseorang ketika mencukupkan dengan bismillah, mencukupkan dengan Allahumma ftah li abwaab rahmatik saja sudah cukup. Kemudian ketika keluar Allahumma nas'aluka min fadlik saja sudah cukup. Memang walaupun ada tambahan juga, sholawat juga ketika masuk, sholawat juga ketika keluar gitu ya. Baik. Nah, ketika masuk masjid apa yang kita baca? Allahumma ftah li abwaab, bukan bab. Abwaab berarti apa? Banyak pintu-pintu rahmah. Pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah dan penjagaan dan hidayah dari Allah, itu rahmat. Ya, terkumpul semua kebaikan Allah di dunia dan di akhirat ini, itu rahmat. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu rahmatmu, dari itu ampunan, dari itu hidayah, dari itu ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di masjid ada seorang dia tidak terbuka hatinya, sholatnya kosong, hampa, nggak ada kekhusyuan, masih kesana kesini pikirannya, ya berarti belum Allah bukakan betul pintu rahmat tersebut kepada orang itu. Ya, jadi minta betul kepada Allah. Ketika berdoa itu ada hati, ya. Man sarrahu ayastajiballahu du'aahu fi syiddah falyuktirid du'a fi raha. Siapa yang mau Allah kabulkan doanya di saat dia sedang sulit,
di saat dia sedang sempit, maka perbanyaklah berdoa di saat dia lapang. Nah, jadi afwan, hadisnya salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastajib du'aan min qalbin lahidin ghafil." Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang kosong dan hampa dan yang lalai. Baik. Nah, jadi betul-betul ketika kita masuk masjid minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Ya, keluar masjidnya tergugurkan dosa-dosanya, dengan rukuk itu berguguran dosa-dosa di punggung yang dia pikul terus tuh, ya. Nah, berjatuhan ikatan-ikatan simpul setan yang ada di belakang kepalanya. Kok bisa? Setan membuat simpul sebelum tidur berapa simpul? 3 simpul kan? Kalau dia bangun di waktu malam berzikir, lepas 1 simpul. 2, berwudu, lepas simpul kedua. Salat, lepas simpul ketiga. Tidak zikir, enggak wudu, enggak salat, berarti masih nempel tuh terus simpulnya di kepalanya tuh. 30 hari sebulan, berarti udah berapa simpul yang ada di kepalanya? Memang ya kayak gitu para ulama mensyarah hadis ini. Ya, jadi 90 simpul ada di kepalanya. Setahun enggak sholat tahajud gimana tuh? Ya, berapa lagi? Nah, demikianlah. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah masjid menjadi betul-betul pintu rahmat sebagai penggugur dosa, ya, dihilangkan semua beban-beban badan kita ini, sulit untuk bangun tidur untuk sholat tahajud, sulit untuk rawatib, sulit untuk mendatangi sholat di awal waktu. Ini karena dosa semua itu. Nah, wal masjid. Kemudian ketika kita keluar masjid, apa yang kita minta dari Allah? Rizki. Kita minta rizki. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya. Rizki. Rizki Allah yang luas, yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira." Di surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, dan ketika sudah selesai sholat, maksudnya sholat Jumat, tapi para ulama mengatakan ini umum, mau sholat Jumat dan selain sholat Jumat, sholat 5 waktu. Fantashiru fil ard, menyebarlah kalian di bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rizki Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa wadhkurullaha katsira, banyak zikir. Ya, dalam mencari rezeki itu banyak zikir. Nanti akan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi mata pencarian terbaik itu seperti apa? Bagaimana cara kita bekerja? Baik. Nah, jadi keluar masjid minta fadlullah, minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal khala. Al khala, WC. Masuk WC, keluar WC. Ada zikirnya kan? Masuk WC, berapa banyak orang walaupun kebelet ini ya, cepat tetap dia harus mengucapkan Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ini jangan dianggap enteng nih, jangan dianggap sepele. Dia bisa berlama-lama di dalam WC. Bisa berlama-lama di dalam WC. Apa? Banyak setan di tempat setan. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pernah ceritakan kan ya, rumah syekh bagus, bertingkat luar biasa, tapi WC-nya subhanallah kayak kita kalau di rest area kayak gitu aja. Bukan rest area ini, kalau SPBU itu bagus tuh, enak tuh, bersih kan. Ini kalau rest area yang antara Mekah Madinah Mekah kan kayak gitu, nggak kurang bersih. Nah seperti itu cuma WC rumah syekh itu nggak bagus banget. Ya. Nah, jangan berlama-lama di dalam WC tempat setan. Ya, buat sederhana aja, tempat setan. Wal khala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Nah, kemudian ketika kita keluar, kita meminta ampun kepada Allah, ghufranak. Kenapa? Kenapa, Alif? Nah, karena di WC kita tidak boleh berzikir. Di saat kita tidak berzikir kepada Allah, itu diantara bentuk
banyak kekurangan sebenarnya yang kita lakukan. Maksudnya kita nggak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ya. Berarti Rasulullah SAW memang sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah itu beliau selalu berzikir di setiap waktu beliau. Pas masuk WC aja beliau nggak berzikir tuh. Pas keluar WC beliau minta ampun kepada Allah karena di WC nggak berzikir, dan memang nggak boleh berzikir dalam WC. Minta ampun ya Allah, ghufranak ya Rabb, ampunanmu ya Allah, aku mohon. Nah, wal khuruj min dzalik, ya keluar dari itu. Wa indal matar, dan pula ketika hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, dan juga memperbanyak doa ketika hujan karena waktu dikabulkannya doa. Baik, nanti akan kita bahas insyaallah. War-ra'd, demikian pula ketika terdengar petir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, ini dihasankan oleh, tapi ini dihasankan hadis ini, sebagian ulama mendhaifkannya. Ila ghairi dzalika wa qad sunnifat lahul kutub al-musammah bi amadil yaumi wal lailah. Ya, dan banyak lagi zikir-zikir di waktu-waktu tertentu, di keadaan-keadaan tertentu, dan banyak buku sudah ditulis untuk itu, zikir-zikir gitu ya. Seperti misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau membuat kitab namanya Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i, banyak sekali. Bahkan Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam Muslim di dalam sahihnya tentang zikir-zikir. Ya, karena ini memang inti ya, inti ibadah adalah zikir. Kalau dalam ibadah nggak ada zikir, maka itu bukan ibadah, nggak terangkap ibadah. Baik. Dan dinamakan biasanya dengan amalul yaum wal lailah. Amalul yaum wal lailah. Amalan sehari semalam, amalan sehari semalam. Maksudnya setiap hari, setiap malam itu kita kerjakan terus. Kalau sekarang ada kitab doa namanya Hisnul Muslim ya. Ada Husnul Muslim, yaitu Hisnul Muslim, yaitu benteng seorang muslim. Nah, yang dibuat oleh Asy-Syaikh Al-Qahtani atau Tahan Al-Qahtani kalau tidak salah ya. Baik. Ini masuk Isya. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada Isya. Alhamdulillah wassallallahu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Syekhul Islam? Ya? Siapa namanya Ababnya? Ahmad. Nah, Ahmad ibn Abdissalam. Afwan, Ahmad ibn Abdul Halim. Afwan, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam Ibn Taimiyah, Abul Abbas, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, thumma mulazamatu dzikri mutlaqan. Kemudian menjaga terus zikir mutlak. Wa afdaluhu la ilaha illallah, dan yang paling afdalnya dari zikir-zikir mutlak itu adalah la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Nah, dan sering Anda sampaikan, seseorang yang dia biasa mengucapkan la ilaha illallah di saat lapangnya, ya, di saat dia sedang senang-senangnya, di saat dia sedang kuat-kuatnya, di saat sedang sehat-sehatnya, maka itu pula lah yang akan mudah terucap di saat dia sedang sempit-sempitnya, terutama ketika sakaratul maut. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan tidak mudah untuk seseorang mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, sekalipun dituntun, sekalipun ditalqin, ucapkan la ilaha illallah, yang dia sebut malah orang-orang idolanya lah, orang yang dia cintai lah, nyanyi lah. Nah, jadi seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Ini pula lah zikir kita di pagi dan sore hari. Ya.
Wa qad ta'rudu ahwal yakun baqiyatu dzikri mithla subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah afdala minhu. Nah, subhanallah, ini fikih Syekhul Islam ini luar biasa ini. Ya, dan bisa jadi melihat keadaan zikir yang lain yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah itu lebih afdal daripada la ilaha illallah. Tadi sudah jelas bahwasanya la ilaha illallah adalah seutama-utama zikir, tapi di sana ada keadaan, ada waktu di mana ketika kita mengucapkan subhanallah itu lebih afdal daripada la ilaha illallah, alhamdulillah atau Allahu akbar atau la haula wala quwwata illa billah itu lebih afdal daripada la ilaha illallah sesuai dengan keadaan nih. Misalnya kita melihat sesuatu yang itu membuat kita heran, aneh lah ya. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan subhanallah ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di jalan kota Madinah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah dan Rasulullah pun melihat Abu Hurairah dari jauh seperti itu. Tiba-tiba Abu Hurairah menyelinap pergi. Enggak biasanya Abu Hurairah seperti itu. Biasanya kalau ngelihat Rasulullah langsung apa? Mendatangi, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak. Kemudian datang Abu Hurairah. Ya, datang Abu Hurairah baru selesai mandi. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, aina kunta ya Abu Hurairah, kemana tadi engkau barusan ya Abu Hurairah? Ya Rasulullah, kuntu junuban, aku dalam keadaan junub tadi. Wa akrahu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah, dan aku enggak senang duduk di dekatmu dalam keadaan aku tidak suci ya Rasulullah, dalam keadaan aku junub. Nah, kemudian Rasulullah SAW terkejut mendengar ucapan Abu Hurairah tersebut. Subhanallah, innal muslima la yanjus. Kata Rasulullah, subhanallah. Berarti aneh kan ini, mendengar ucapan itu Rasulullah merasa terdengar aneh nih ucapan Abu Hurairah nih. Subhanallah, innal muslim la yanjus. Muslim itu enggak najis. Mau dia dalam keadaan junub sekalipun dia enggak najis. Ya. Nah, inilah dalil ini pula yang digunakan oleh sebagian ulama bahwasanya tidak syarat untuk memegang Al-Qur'an itu dalam keadaan berwudu. Maksudnya maksud dari najis maksud dari tahir, kata Rasulullah SAW, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh yang memegang mushaf kecuali tahir, kecuali suci. Nah, para ulama di sini khilaf, tahir di sini apa maksudnya? Tahir di sini apakah dia tahir dari hadas besar dan hadas asghar, hadas besar dan hadas kecil, berarti dia harus berwudu nih. Sebelum pegang mushaf harus berwudu terlebih dahulu. Atau yang tahir di sini maksudnya adalah muslim, karena orang musyrik itu najis. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Ya, wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da mihmada, maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Tetapi bukan artinya pula orang kafir itu najisnya najis hissi, najis zatnya, tetapi najis apa? Akidahnya. Ya, najis maknawi. Ya, najis akidahnya. Kenapa? Mana dalilnya? Bahwasanya seorang muslim dia boleh menikahi kitabiyah, boleh menikahi Nasraniyah, boleh menikahi Yahudiyah. Tidak sebaliknya, tidak seorang muslimah boleh menikahi kitabi atau Nasrani atau Yahudi, enggak boleh. Ya, berbeda dengan muslim. Muslimnya pun ada syaratnya nih. Muslimnya pun harus muslim yang taat, yang kuat imannya. Menikahi Nasrani, Nasraniyah atau Yahudiyah yang pula ada syaratnya. Syaratnya apa? Afifah. Apa itu afifah? Dia yang menjaga agamanya, bukan zaniyah, bukan para pezina dari kalangan fasikot dari kalangan mereka, bukan. Ya kalau di kita mungkin istilahnya biarawatinya lah. Ya, itu yang boleh dinikahi dari kalangan Nasraniyah atau Yahudiyah, bukan para pezinanya atau para fasikotnya, itu enggak boleh. Nah, dan boleh seorang, jadi dengan itu apa? Tidak najis apa namanya nih? Fisiknya ya. Nah, ini Rasulullah SAW terkejut, aneh, heran
mendengar ucapan dari Abu Hurairah seakan-akan orang yang junub itu najis, ya. Rasulullah mengatakan subhanallah. Nah, di sini mengucapkan apa? Subhanallah. Baik. Kemudian walhamdulillah. Demikian pula ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, ya, nikmat terasa besar, nikmat Allah terasa bagi kita, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi ini lebih afdal daripada kita mengucapkan apa? La ilaha illallah, begitu ya. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pula bisa jadi ucapan tersebut lebih afdal daripada la ilaha illallah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat terkejut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ucapan sebagian sahabat, ij'al lana dzat anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka mempunyai pohon keramat. Allahu Akbar, innaha sunan. Kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar, ini jejak orang sebelum kalian nih. Maksudnya apa? Terkejut mengucapkan Allahu Akbar di situ. Baik. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Nah, demikian pula ketika kita bisa jadi kalimat ini lebih afdal daripada la ilaha illallah, yaitu apa? Di surat Al-Kahfi, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma Allahu la quwata illa billah. Baik. Diucapkan itu juga ketika kita melihat mungkin perusahaan kita bagus, rumah kita nyaman, taman rumah, kebun, ya enak dilihat. Ini semua apa? Kita serahkan semua kepada Allah. Masya Allahu kan. Masya Allahu la quwata illa billah. Masya Allah itu artinya apa? Apa yang Allah kehendaki ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Ini semua karena Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, kepintaran, enggak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Taib, la haula la quwwata illa billah. Taib, tidak ada kekuatan kecuali itu datang dari Allah. Sekalipun kita makhluk yang menjadi sebab besarnya suatu perusahaan, bagusnya satu rumah, satu ini dan itu, intinya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah bukakan untuk kita ilmu yang itu tidak Allah bukakan untuk saudara kita. Kenapa? Jangan bilang karena saya belajar, karena saya dikasih nutrisi yang bagus. Enggak, jangan. Ada yang lebih hebat belajarnya dari Anda lagi. Ada yang lebih bagus nutrisinya dari antum lagi misalnya. Jangan merasa saya. Semua itu anugerah. Ya, berapa banyak orang mendengar dari guru yang sama, belajar waktunya sama, ya. Kemudian tetapi orang dalam menangkap, dalam memahami, dalam menyimpan memori semua apa? Nggak ada yang sama. Ingat itu. Ya, maksudnya apa? Kekuatan tauhid atau tingkatan tauhid, tingkatan iman pada kaum muslimin itu sejumlah mukmin yang ada. Berapa jumlah kaum muslimin? Dari Nabi Adam sampai akhir manusia nanti. Maksudnya nggak ada yang sama. Ilmu dia tentang sholat masing-masing nggak ada yang sama. Ilmu dia tentang zakat, ilmu dia tentang puasa, ilmu dia tentang iman billah, iman bil malaikah, al imanu bil kutub, al imanu bil rusul, al imanu bil yaumil akhir, al imanu bil qadar. Itu nggak ada yang sama semuanya. Nah, ketika mungkin ada seorang dia lebih tahu tentang sholat, kurang dia dalam permasalahan zakat. Ada orang lebih mengilmui tentang al-imanu billah, yang kurang itu dalam permasalahan qadar. Kan seperti itu? Enggak ada yang sama. Nah, ilmu itulah yang juga mempengaruhi kekuatan atau tingkatan iman seseorang. Baik. Nah, dan apa sih arti la haula wala quwata illa billah? Ya. Nah, ini masyhur juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak yang Anda dengar, dan dari Syekh Sulaiman Ruhaili dan para ulama yang lain. La haula artinya tidak ada pembatas. Haul itu pembatas, ya. Tidak ada pembatas untuk bermaksiat kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk berbuat maksiat kecuali hanya Engkau ya Allah. La haula billah
wala quwwata billah. Ya, tidak ada pula kekuatan, la quwwata, tidak ada kekuatan untuk bisa aku taat kepadamu ya Allah kecuali dari Engkau. Nah, jadi itu makna la haula, arti dan maknanya. Itu arti dan maknanya. Tidak ada pembatas benteng untuk menghalangiku bermaksiat kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada pula yang memberikan kekuatan untuk bisa aku taat kepadamu kecuali hanya Engkau ya Allah. Jadi semua itu Allah yang memberikannya, Allah yang menganugerahkannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini dibaca ketika kapan? Keluar rumah. Yang lebih afdal daripada kita mengucapkan la ilaha illallah ketika kita mendengar muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yang kita baca adalah la haula wala quwwata illa billah. Sedikit juga ya faedah dari Syekh Abdul Razak ya. Nah, beliau ditegur oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Beliau wafat pada tahun 99 atau 98, anda lupa waktu itu. Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau wafat. Sebelum itu Syekh Abdul Razak berguru kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini selalu dikerumuni oleh orang bertanya tentang ini, tentang itu, terus ditanya selesai pelajaran. Kemudian pas adzan terkumandangkan, orang-orang bubar tuh, nggak ada lagi yang dekat Syekh bin Baz. Kata Syekh Abdul Razak, wah ini kesempatan ana nih, nanya nih. Kalau kerumun, kalau tadi susah, banyak yang nanya juga. Nah, sekarang nggak kesempatan. Didatangi Syekh bin Baz, ya Syekh ana mau bertanya tentang ini. Al-adzan, adzan. Kata Syekh bin Baz, adzan. Ajib al-adzan. Jawab adzan. Kata Syekh Abdul Razak, oh ya berarti orang sengaja bubar karena memang udah tahu tuh kalau adzan Syekh bin Baz gak mau jawab pertanyaan, maunya dengar adzan, maunya jawab adzan. Karena kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan. Di situ aku merenung, kemudian ya Syekh Abdul Razak mengatakan, intinya dengan kita menjawab adzan itu berpengaruh kuat terhadap kekhusyuan sholat kita. Ya, terlebih ketika kita menjawab la haula wala quwwata illa billah di saat ucapan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, siapa yang bisa hayya 'alas shalah? Ayo salat. Siapa yang bisa menggerakkan kuat hati kita untuk ke masjid, kemudian memberikan kemudahan dalam melangkahkan kaki kita ke masjid, kemudian mendatangkan kekhusyuan. Siapa itu yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada, kita ini enggak ada apa-apanya. Kemudian kata hayya 'alal falah, gitu juga tuh. Ketika ayo menuju kemenangan, begitu juga kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika lemah kita dalam mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, selemah itu pula lah kekhusyuan yang akan kita dapatkan ketika sholat. Ya, ketika kuat kita menyandarkan urusan kebaikan sholat, falah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita udah pintar, udah bisa baca Al-Fatihah tuh, gerakan sholat, zikir-zikir sholat, enggak. Ya, tapi kita serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sekuat itu pula lah Allah akan memberikan kekhusyuan kepada kita. Baik. Nah, inilah haula wala quwata illa billah. Jadi zikir-zikir tersebut terkadang lebih afdal daripada kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau di luar itu secara mutlak yang paling afdalnya adalah la ilaha illallah, gitu ya. Baik. Nah, boleh juga digabungkan semua zikir ini dalam satu waktu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ini ketika bangun tidur ini diucapkan, ini ada zikirnya. Ya. Ini juga ada zikirnya. Jadi bukan hanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur, ya bukan itu saja. Baik. Rasulullah SAW terkadang menggabungkan semua zikir ini, dan itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Tsumma ya'lamu anna kullama takallama bihil lisan wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ila Allah min ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa amrin bima'rufin wa nahyin
an munkarin fahuwa min dzikrillah. Subhanallah. Ya, luar biasa ini. Kemudian semua tahu bahwasanya setiap lisan yang berucap dan hati yang fokus dalam mendekatkan diri kepada Allah ketika dia belajar ilmu agama atau ketika dia belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama nih, min ta'allum ilmin atau ta'limihi. Ta'allum artinya belajar, ta'lim ngajar, majelis ta'lim berarti majelis ngajar. Mau kemana mau ta'lim berarti mau ngajar tuh. Ya. Nah, bahasa Arab tapi udah jadi bahasa Indonesia ta'limnya enggak? Artinya belajar juga. Nah, kata Syekhul Islam, semua ucapan dengan lisan dan fokusnya hati, ya, ketika melakukan pendekatan diri kepada Allah, ketika dia belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, itu termasuk dari zikir. Ketika seseorang dia mengajar ilmu agama, dia sedang berzikir dengan lisannya. Ketika seseorang dia belajar ilmu agama, dia sedang berzikir dengan hatinya. Jelas ini ya? Ya, jadi thalabul ilm itu adalah zikir. Thalabul ilm adalah zikir. Ya, dan dengan ini maka tidak ada khilaf antara mana amalan yang terbaik, apakah zikir atau thalabul ilm. Thalabul ilm bagian dari zikir. Ya, bahkan sebagian sahabat banyak sahabat yang disebutkan anak subhanallah enggak hafal tadi yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman, Anda dengar tadi. Banyak para sahabat mengatakan dan juga para ulama tabi'in, andaikan zikir nah ilmu agama itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat. Satu hadis yang aku dapatkan, yang itu adalah ilmu, itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat aku kerjakan. Nah, kalau hadisnya jelas ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ya, keutamaan seorang alim ulama dari abid ahli ibadah. Ahli ibadah ini orangnya gemar ibadah, udah bagus nih, masya Allah. Dia sholat terus, dia mendapatkan kenikmatan dari satu ibadah ke ibadah lain. Sholat, zikir, baca Quran, dia puasa, dia menolong orang. Itu ada orang seperti itu terus. Dan dia betul-betul menikmati itu. Ada kenikmatan, ada kepuasan. Tapi ilmu agamanya kurang memang. Kalau dia ditanya tentang fikih, dia banyaknya Allah alam. Kalau dia jawab kadang ngaco juga tuh. Ya, kan ada ya seorang ahli ibadah ditanya, saya ada boleh enggak saya ada kesempatan enggak saya untuk bertobat, saya udah membunuh 99 orang. Hah? Bunuh 99 orang? Enggak ada lah, masa 99 orang kamu bunuh udah tobat? Enggak ada lah. Ya udah, bunuh aja sekalian nih ahli ibadah nih. Dibunuh memang, hadisnya kan kayak gitu. Nah, ini kekurangan ahli ibadah, dia kurang fikihnya. Tapi subhanallah, untuk masalah ibadah dia luar biasa, dia menikmati. Ini sudah bagus ya. Dan baiknya, dan yang membuat banyak hadis palsu juga adalah orang ahli ibadah juga nih. Dia nggak tahu membuat hadis palsu itu haram, itu nggak tahu. Bahaya, bahkan bisa kufur orang. Karena hadis palsu itu adalah syariat. Hadis itu adalah apa? Syariat. Dia membuat hadis palsu, dia telah membuat syariat tuh. Dia sudah dari syariat. Dan hadis sejatinya apa? Wahyu dari Allah kan. Kalau seandainya dia mengatasnamakan Nabi, berarti dia tidak langsung juga sudah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada seseorang yang dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala, ulama besar Syafi'iyah, itu mengkafirkan orang yang membuat hadis palsu. Nah, kebanyakannya itu ahli ibadah. Kebanyakannya ahli ibadah bikin hadis palsu agar orang-orang bisa beramal seperti dia beramal, banyak zikir ini, sholat ini, puasa ini, ya, dibikin hadis palsu. Nah, ini kekurangan mereka sebenarnya. Makanya Rasulullah mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ya, keutamaan ulama dari ahli ibadah seperti keutamaan diriku dari yang paling rendahnya di antara kalian. Maksudnya sahabat yang paling lemah imannya, yang paling
yang paling kurang ilmu agamanya? Sahabat. Ya sahabat, mau orang sekarang ini setakwa apapun, sesoleh apapun, dia ilmunya setinggi apapun, dia nggak akan mencapai derajat sahabat. Jelas ini ya, nggak mencapai derajat sahabat. Sahabat itu orang yang sudah terpilih itu. Mereka itu terpilih hidup di zaman Nabi, walaupun cuma sedetik ketemu sama Nabi, meninggal di sana Nabi. Ya, itu sahabat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan keutamaan ulama dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang paling rendahnya di antara kalian. Enggak. Semua nabi enggak bisa mencapai kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat semuanya? Begitu kan? Nah, kemudian Rasulullah SAW pula mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar kafadlil qamar lailatul badr. Allah Ustaz. Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang ulama bandingannya dengan orang ahli ibadah adalah seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Bagaimana cahaya bulan purnama dengan bintang? Nah, seperti itulah keutamaan ulama daripada ahli ibadah. Gitu ya. Mau bintang banyak, nggak ada bulan purnama tetap gelap tuh. Ya. Nah, tapi kalau ada bulan purnama, kecuali di Bandung ya, kalau di Indonesia mungkin nggak, jarang kita lihat bintang semua kan di Bandung ini kan. Kalau waktu itu di Yaman memang jarang, awan mendung-mendung itu jarang, kita melihat bintang luar biasa. Dan betul-betul zinatan lis sama, yaitu bintang itu sebagai perhiasan langit, itu betul-betul kita lihat tuh kalau di daerah yang betul-betul jarang awan gitu. Dan orang main bola bulan Ramadan itu ketika bulan purnama. Belum pernah lihat antum enggak? Ini enggak di sana. Kami tinggal di gunung ya. Enggak ada lampu sorot. Kan futsal kan pakai lampu. Ya enggak, malam-malam orang main futsal kan pakai lampu. Di sana enggak ada kita. Kita di padang apa ya? Luas jauh mata memandang kayak gitu. Nah, main bola di saat malam bulan purnama, sampai ada bayangan kita kelihatan tuh kayak siang-siang, kayak sore-sore. Kalau kita di sini kayak sore, ya seperti itu. Nah keutamaannya seperti itu daripada bintang-bintang. Nah ini jadi ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah. Nah disinilah dikatakan kenapa kok amalan terbaik itu adalah thalabul ilm, belajar ilmu agama daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain, begitu ya. Sholat sunnah kah, puasa sunnah kah, sedekah sunnah kah, yang terbaiknya adalah dia belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Belum lagi doa dari seluruh dari makhluk-makhluk seperti semut, ikan, batu, pohon, ya, karena kebaikan ilmu tersebut sampai kepada mereka. Dan di antara dampak buruk maksiat adalah semua itu melaknat, ya, serangga, binatang-binatang, ikan, semut, semua melaknat para pelaku maksiat. Kenapa? Karena dampak buruk maksiat itu bukan kembali kepada si pelaku maksiat saja, kembali kepada terkadang ke istrinya, kepada anaknya, ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kan Allah persulit rezekinya. Allah persulit rezekinya karena maksiat yang dia lakukan, imbasnya ke siapa? Ke anak istrinya tuh. Terkadang cuaca nih jadi kemarau terus, nggak dikasih hujan sama Allah. Mereka semua binatang-binatang tadi itu melaknat anak Adam. Ini semua karena manusia yang bermaksiat nih. Ya, taib. Nah, berbeda dengan mereka para tullabul ilm, para pelajar atau yang belajar ilmu agama. Kebaikan datang dari mereka, maka mereka pun mendapatkan doa dari makhluk tadi. Taib. Nah, jadi belajar ilmu agama adalah amalan
termasuk dari zikir dan termasuk amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib. Ya, itu hadisnya itu tadi. Kalau ucapan para sahabat banyak sekali. Tadi sampai saking banyaknya nggak ingat. Coba tadi aja yang ingat. Subhanallah. Dia sholat terus apa lagi ya? Allah musta'an. Nggak tercatat sama anak. Jadi lebih aku cintai daripada satu hadis Nabi, lebih aku cintai daripada ini dan ini, lebih afdal daripada haji dan umroh yang sunnah ya, yang sunnah. Baik. Nah, wa amrin bima'rufin wa nahyin 'anil munkar. Demikian pula seseorang yang beramar ma'ruf, dia mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Ini pun zikir, termasuk zikir. Dan dia mengajarkan ilmu agama juga sebenarnya ketika dia mengajak orang pada yang ma'ruf, ya. Wa nahyin 'anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran pun termasuk dari zikir. Baik. Dan itu termasuk dari zikir dan termasuk dari menyampaikan ilmu agama juga. Ilmu agama ini kan mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Nah, begitu, dan aplikasinya ketika dia langsung tuh, dia ajak langsung orang untuk berbuat baik, dia larang orang untuk berbuat maksiat. Nah, ini amalan terbaik. Dia sedang berdakwah itu. Amar ma'ruf wa nahy anil munkar adalah apa? Dakwah, adalah dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, jadilah kalian, ya. Jadilah kalian orang yang berdakwah. Yad'una ilal khair, mengajak orang pada kebaikan, berdakwah kepada kebaikan. Apa sih itu? Apa dakwah kepada kebaikan itu? Dijelaskan setelahnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu dengan mengajak orang pada yang baik dan mencegah orang dari yang mungkar. Jadi sejatinya, hakikatnya orang yang beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu dia sedang berdakwah. Ya, dia sedang berdakwah. Barakallahu fikum. Dan itu seutama-utama zikir, dan itu adalah wazifatul anbiya, itu adalah tugas para nabi. Tugas para nabi berdakwah. Taib, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, tugas mereka adalah sembahlah oleh kalian Allah, ini amar ma'ruf, wajtanibut taghut itu adalah an-nahyu 'anil munkar. Jauhilah oleh kalian sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walihada man ishtaghala bi talabil ilmi nafi' ba'da ada'il fara'id, masyaallah, au jalasa majlisan yatafaqqah au yufaqihu fihi al-fiqha alladhi samahu Allah rasuluhu fiqhan fa hadha aidan min afdali dzikrillah. Karena itu, siapa yang menyibukkan dirinya dengan talabul ilm, belajar ilmu agama yang bermanfaat setelah dia menunaikan yang wajib, atau faraid di sini bisa dibilang setelah dia sholat wajib. bisa aja diterjemahkan kayak gitu. Ya, memang kebanyakan orang belajar itu setelah sholat. Setelah sholat, ya, mau di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, mesti apa? Thalabul ilm atau majelis ilmu itu dikerjakan setelah selesai sholat tuh, ya, atau sebelum sholat biasanya. Rasulullah SAW pun seperti itu. Itu dari dulu sampai sekarang. Nah, waktu terbaik untuk belajar ilmu agama adalah selesai sholat. Ketika dia, seperti kita tadi, pada maghrib kita duduk di masjid, ya banyak keutamaannya. Keutamaan kita belajar ilmu agama, menunggu sholat isya, ya, duduk di masjid menunggu sholat, dia masih terhitung dalam keadaan sholat. Nah, misalnya antum nggak berubah nih posisi duduknya di situ, malaikat mendoakan terus Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, selama dia belum batal, selama dia belum ganggu orang. Terus gimana kalau misalnya udah pindah beberapa bergeser agak jauh gitu ya? Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tidak mengapa, selama dia masih di masjid. Itu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pendapat ulama lain memang harus di tempat di mana dia duduk. Itu ada keutamaannya. Terus malaikat berdoa. Kita diam aja nih. Diam aja, mau ngalamun, mau tidur sekalipun, ya enggak? Malaikat terus ngedoain. Malaikat terus mendoakan. Orang yang selesai sholat duduk manis,
Ya, ini keutamaan. Jadi jangan buru-buru keluar, jangan buru-buru pergi. Dan ini keutamaan majelis ilmu ya. Belum lagi keutamaan majelis ilmu nih. Banyak sekali kalau disebut. Terlebih ya itu di masjid. Siapa yang menyibukkan dirinya belajar ilmu agama setelah menunaikan amalan wajib, au jalasa majlisan, atau dia duduk di majlis, satu majlis, yatafaqqah, dia belajar, au yufaqqih, atau dia mengajarkan fikih, fihil fiqha alladhi samahu Allah wa rasuluhu fiqhan, dia mengajarkan ilmu agama fikih. Fikih itu ilmu yang detail, bukan Islam itu rukunnya 5, itu bukan fikih, jelas ya. Tetapi detail permasalahan sholat, detail permasalahan zakat, detail permasalahan puasa, nah itu yang dikatakan fikih. Ya, fikih itu adalah al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman yang mendetail, yang terperinci. Ya, itu fikih. Nah, kalau yang global itu bukan fikih namanya. Nah, dia duduk di majlis di mana dia mengajarkan fikih, dia belajar fikih atau dia mengajarkan fikih tersebut yang memang Allah dan Rasulnya katakan itu fikih. Maksudnya Rasulullah SAW pun mendoakan, pernah siapa? Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi memang fikih itu ilmu fikih agama yang bermanfaat. Jadi jangan dikira orang yang dia belajar ilmu filsafat itu fikih itu sampai detail gitu ya. Enggak, itu ilmu sesat itu. Nah, jadi kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sanksi hukuman bagi mereka yang belajar ilmu kalam, filsafat adalah dipukul dengan pelepah kurma dan sandal kemudian diarak ke sekeliling kota. Dikatakan ini hukuman atau sanksi bagi mereka yang belajar ilmu filsafat. Membuat orang ragu ya. Ilmu filsafat itu bikin orang ragu dari Islam, bukan bikin orang tambah yakin tentang Islam. Rasulullah SAW pula gimana? Nah, itu dalil, diantara dalil yang fikih itu Al-Quran. Fahada aidan min afdali dzikrillah, dan ini pula adalah seutama-utama zikrullah. Jadi termasuk zikir nih, kita bermajlis ilmu termasuk bermajlis zikir. Mana lagi dalilnya? Ini kuat dalilnya nih. Majlis ilmu itu majlis zikir. Jadi bukan yang goyang-goyang gitu ya. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar hu. Enggak jelas lagi udah. Bukan itu yang dimaksud dengan majlis zikir. Itu enggak ada dalilnya dari Nabi SAW kayak gitu berzikir. Ya, sekarang kayak ini majlis taklim nih. Perincian sholat, perincian puasa misalnya, ya, itu majlis zikir. Mana dalilnya? Coba mana dalilnya? Anda pakai dalil sekarang. Ada hadiah. Fadhal. Dalilnya kuat nih, muttafaqun alaih hadisnya. Bang Falis sudah ingat-ingat kayaknya nih Bang Falis nih. Ya. Baik. Yaitu apa? Manirtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub, mandi janabah. Summa raha fi sa'atil ula ila masjid. Kemudian dia pergi di jam pertama ke masjid. Ya, hari Jumat mandi janabah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, memang dia junub, memang dia datangi dulu istrinya tuh. Ya, bukan mandi janabah, memang mandi janabah, mandi besar, ya. Kata Imam Nawawi, di sana ada tersirat Rasulullah pun menyarankan sebelum pergi ke masjid, dia datangi dulu istrinya, biar enggak liar akalnya, biar enggak liar matanya. Jadi di antara di antara Allah Subhanahu nafsu yang membuat seseorang itu baik, ya, yang membuat seseorang itu dia hatinya bisa membaik kalau diletakkan kepada yang halal, maka ya tadi akalnya nggak liar, kemudian
matanya nggak liar, kata Rasulullah SAW, ya masyarakat syabab pada satu amin kubul fala tazawwaj fa innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basari. Wahai sekali pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah ini, dia bisa memberikan nafkah untuk anak istrinya, pakaian, tempat tinggal, makanan, maka menikahlah, karena itu dapat menjaga kemaluan dan dapat menundukkan pandangan, ya. Mereka para nabi menikah, ya. Mereka para nabi itu menikah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Ustaz. Subhanallah, lupa ya. Allah Ustaz. Apa ayatnya? Ya, ayatnya lupa juga. Mana mau kasih tahu ayatnya? Ya Rasul. Allah Ustaz. Jadi semua nabi menikah. Ya, semua nabi. Jadi ini kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini nafsu yang membuat seseorang itu bisa dia baik gitu. Ketika itu diletakkan pada yang halal, ya. Kemudian dia akan menjadi jiwa yang baik. Nah, kemudian dia pergi di jam pertama, jam 1 kata Rasulullah, fi sa'atil ula, di jam pertama, jam 1. Jadi udah ada jam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan Greenwich itu ya. Ya apa namanya? Anak kan Damaj itu di gunung. Di Yaman tempat anak belajar itu daerah gunung. Kita ke jalan aspal aja mungkin sampai 1 jam baru dapat aspal. Ya, kami bisnya itu jalan di tempat aliran air. Aliran air, kalau seandainya hujan lebat ada aliran air. Nah, di situ jalan bis kami itu. Wah, tapi subhanallah indah tempat anak belajar itu, ya. Di sana anggur melimpah, sangkis, di sana apel, buah kaktus melimpah di sana, buah-buahan. Jadi orangnya tuh kayak orang-orang gunung, orang-orang Baduy gitu, ya. Nah, sesama mereka ini bilang, nanti kita ketemuan jam 2 ya. Jam 2 teh di kita teh jam 7, jam 8 gitu. Ya. Jam 2, tapi mereka biasa bilang jam 2, jam 3. Mereka melihat matahari, baru jam 1 nih. Ya, kayak gitu. Nah, kayak seperti di sini misalnya kata Rasulullah SAW, hadisnya enggak di sini, ya. Siapa yang dia mandi janabah kemudian pergi ke masjid di jam 1. Jam 1 itu sama dengan kita sholat Id al-Fitr. Bukan Idul Adha. Di Idul Adha, bukan Idul Fitr. Jadi Idul Adha lebih cepat kan daripada Idul Fitr. Nah, itu jam 1 itu segitu. Jam setengah 7-an. Siapa yang dia mandi di hari Jumat kemudian dia pergi di jam 1, ya, maka seakan-akan dia bersedekah dengan 1 ekor unta. Sedikit faedah disebutkan dalam syarah hadis ini, bid'ah pertama kali terjadi adalah seseorang dia menunda-nunda untuk datang ke Jumat. Nah, menunda-nunda datang ke masjid. Ya, dulu kayak Jumat, kayak Id. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, mandi, pakai baju bagus, kemudian datang lagi ke musholal Id kan. Kalau dulu datang ke masjid. Kalau kita kan habis sholat subuh, mandi, pakai baju bagus, datang ke musholal Id kan gitu. Ya, nah begitu dulu itu. Seperti zaman sahabat, zaman tabi'in, dan mulai bid'ah yang terjadi, kebiasaan yang itu sudah enggak dilakukan lagi. Yang pertama kali itu hilang adalah orang sudah menunda. Udah enggak lagi mereka datang di awal waktu lagi. Di jam pertama ini udah jarang lagi. Dan kalau kita lihat coba, jam 11 aja masih sepi, ya enggak? Ya, jam 11 aja baru ada muadzin, baru ada. Baik, kemudian makanya makan siangnya, tidur siangnya itu setelah Jumatan, khusus Jumat. Kalau Sabtu sampai Kamis, makan siang dan tidur siangnya itu sebelum zuhur. Sunnahnya, ya kalau kita lihat sunnahnya, dan makanannya pun mereka istimewa hari Jumat. Kita kembali,
Dan siapa yang pergi di jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor sapi. Siapa yang pergi di jam ketiga, seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing. Siapa yang pergi di jam keempat, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam, bukan kurban dengan seekor ayam, ya. Cuman kalimatnya korroba, ya. Kata Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm, coba lihat, ulama semua memsahihkan hadis tentang larangan musik, ya, nggak alat musik nih. Ibn Hazm enggak mengkritik hadis tersebut. Hanya ulama semuanya, hanya beliau yang mengkritik. Ya. Ini di Sahih Bukhari. Hadis ini di Sahih Bukhari. Maksudnya kritikan beliau itu enggak berkelas. Bandingannya dengan enggak ada terpaut. Abu Muhammad Ibn Hazm, ini Al-Imam Al-Bukhari, itu enggak ada, enggak bisa, enggak pas untuk mengkritik siapa Al-Imam Al-Bukhari. Ketika beliau pun ditanya, antum tahu enggak Al-Imam Tirmidzi? Enggak tahu, nama majhul itu. Majhul itu enggak dikenal, namanya aja doang yang tahu. Tapi berarti kritikannya terhadap hadis yang ada Sahih Bukhari itu enggak benar lah intinya. Gitu ya. Nah, kata Abu Muhammad Ibn Hazm ini, karena sebab hadis ini berarti boleh seseorang berkurban pakai ayam. Nah, siapa yang pergi ke jam 4 ke masjid, berarti seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Tuh, berarti boleh dong berkurban pakai ayam Idul Adha. Nah, ini kekeliruan daripada beliau rahimahullah taala. Beliau ulama besar Zahiriyah, ya, ulama besar Zahiriyah. Jadi yang membawa mazhab Zahiriyah sampai sekarang masih ada, eksis beliau Abu Muhammad Ibn Hazm, dan luar biasa. Enggak ada sekarang ini ulama fikih mesti akan merujuk kepada kitab beliau Al-Muhalla. Ya. Nah, beliau pun terkadang memang ada salahnya, dan beliau pedas kalau ngomong kasar gitu. Kalau ngomong agak kasar, kemudian beliau mengingkari adanya qiyas. Jadi beliau ini diserang oleh 4 madhab. Madhab Abi Hanifah, madhab Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ulama 4 madhab ini menyerang Abu Hazm ini, nggak peduli dia. Selama dia pakai dalil, memang kalau dari sisi benarnya lebih banyak madhab Zahiriyah daripada Abu Hanifah. Kalau dari sisi lebih banyak benarnya mana nih? Lebih banyak benarnya Zahiriyah. Ya, nah Abu Muhammad Ibn Hazm. Nah, sedikit aja tadi ya, maksudnya siapa yang pergi di jam keempat seakan-akan dia jangan diterjemahkan seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam, salah tuh. Seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam, kayak gitu. Jadi di sini Rasulullah pun makan ayam juga, ya enggak? Ada zaman Rasulullah, hadits Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Rasulullah SAW makan ayam, cuman sangat jarang sekali Rasulullah makan ayam itu. Dan dulu itu ayam itu ya ayam kampung ya, makanannya pun nggak bagus semua. Jadi kalau ayam itu makanannya kadang yang jorok-jorok dimakan juga, karena itu ada jalalah. Kata Abdullah bin Umar, ayam yang jalalah dia makannya nggak bagus, itu harus dikarantina dulu kurang lebih 3 hari sampai 6 hari sampai sepekan, supaya berubah dagingnya. Jadi karantina selama 7 hari, kasih makan makanan yang bagus, boleh dimakan tuh. Tapi kalau dia biasa makan yang kotor, yang jelek, kemudian dimakan kayak lele nih, kalau makanannya dari yang kotor-kotor kayak gitu, nggak boleh dimakan tuh langsung tuh, nggak boleh dimakan langsung, dia harus dikarantina dulu, dikasih makan yang bagus dulu, baru boleh dimakan. Seperti itu. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah, dan siapa yang pergi di jam kelima. Coba kalau kita hitung jam pertama itu jam 6:30, 6:30 jam 1, 7:30 jam 2, 8:30 jam 3, 9:30 jam 4, 10:30 jam 5. Kata Rasulullah seakan-akan dia bersedekah dengan 1 butir telur. 10:30 nih, kita 11:30 baru datang. Iya, subhanallah ya. Nah, idza jaa imam, kata Rasulullah SAW lanjutannya,
Dan apabila datang imam, ditutuplah lembaran tersebut, yastami'una dzikra. Nah, ini dia. Ini dalilnya. Ketika sudah datang imam khatib Jumat, ditutuplah lembaran tersebut, kemudian mereka semua menyimak zikir. Emang kalau khutbah Jumat khatibnya bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, enggak kan? Ilmu yang disampaikan tentang fikih, akidah, tauhid, tentang akhlak, tentang adab. Kata Rasulullah tadi apa? Zikra, itu zikir. Ya, jadi majelis ilmu adalah majelis zikir. Itu yang maksudnya disampaikan tadi. Kemana-mana ya kita ya. Intinya majelis ilmu adalah majelis zikir menurut hadis Nabi SAW. Jadi majelis zikir bukan yang kayak gitu tadi, ya, yang goyang-goyang kepala kadang. Nah, enggak. Dan ini termasuk dari afdhalul zikri, zikir yang paling afdal. Nah, qadarullah kayaknya enggak selesai ini. Udah Anda bawa kitab tadi itu tentang ya udahlah, insyaallah di pertemuan berikutnya saja. Iya, udah lewat waktunya. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, silakan. Wa antum barakallahu fikum. Tadi kan disebutkan zikir-zikir afdal gitu, nah. Dan mungkin salah satu yang sering saya lihat gitu, Masya Allah tabarakallah, Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Kapan Ustaz dipakainya, Ustaz? Masya Allah tadi udah Anda sampaikan, Masya Allah kapan? Nah, Masya Allah la quwata illa billah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, tabarakallah juga, Masya Allah tabarakallah. Tabarakallah itu ada jadi tabarakallah artinya adalah yang maha melimpah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulku, tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabarak artinya adalah yang melimpah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda sendiri belum tahu dalilnya ya kalau pakai Masya Allah tabarakallah kayak gitu ya. Kalau Masya Allahnya saja ada beberapa. Nah, Rasulullah pun mengatakan la taqul Masya Allah wa syi'ta walakin qul Masya Allah tsumma syi'ta. Jangan kau katakan Masya Allah dan syi'ta. Syi'ta ini dan ini semua karena Allah dan juga karenamu. Itu enggak boleh. Tapi katakanlah ini semua karena Allah kemudian karena sebab engkau. Jadi Masya Allah tabarakallah hanya penambahan yang itu insya Allah tidak menyelisihi ya, tetapi tetap untuk melihat sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Barakallah. Jadi kita kembalikan tetap itu semua datangnya dari Allah gitu maksudnya. Barakallah. Mantap, jazakallahu khair. Nah, silakan. Yang itu dulu sebentar. Nah, tadi Anda lihat. Nah. Mantap. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu Ustaz, ahlul kitab di zaman dahulu mungkin di zaman Rasul kan mungkin ajarannya masih murni ya Ustaz ya. Kemudian di zaman sekarang itu kan pasti udah banyak tambahan pastor sebagainya gitu ya Ustaz ya. Jadi wallahu a'lam baiknya masih murni. Apakah boleh gitu ya? Apakah hukum yang sama bisa diterapkan di zaman sekarang Ustaz? Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Apakah ahlul kitab zaman dulu masih sama dengan ahlul kitab zaman sekarang? Emang apa yang masih murni zaman dulu? Mereka udah bilang Uzair anak Allah, mereka udah bilang masih Nabi Isa anak Allah. Itu sudah yang paling dahsyat itu. Ya, mereka pula mengatakan yu'minuna bil jibti, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka itu beriman terhadap jibt wat taghut. Jibt adalah sihir. Mereka bermuamalah dengan muamalah sihir nih, Yahudi ini yang menyihir Nabi SAW. Siapa? Labid ibn A'sam al-Yahudi. Kemudian taghut, mereka itu mempunyai berhala-berhala. Enggak hanya Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah, enggak hanya itu. Mereka punya kalung salib dijadikan berhala. Mereka punya patung-patung Bunda Maria apakah yang di rumah-rumah itu dijadikan berhala. Nah, mereka banyak penyimpangan mereka. Mereka pemakan riba, mereka
Allah semua sebutkan tentang ahlul kitab. Ya. Enggak dibilang murni, apa yang murni? Enggak ada yang murni mereka dulu itu. Nah, penyimpangan mereka sekarang malah lebih mending. Yang mereka bunuh sekarang siapa? Orang-orang Palestina kan. Dulu nabi mereka bunuh. Ya enggak? Mana yang lebih mending? Mereka bunuh nabi dulu itu. Ya, kalau ada nabi sekarang pun mereka bunuh tuh nabi itu. Memang itu hidup mereka kayak gitu. Jadi afwan ya. Maksudnya kayak gini. Maksudnya ahlul kitab dulu sama dengan ahlul kitab sekarang. Sama. Maksudnya keburukan mereka, kejahatan mereka, penyimpangan mereka dulu itu sama dengan penyimpangan mereka sekarang ini. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedempa demi sedempa, sampai andaikan mereka masuk lubang dob sekalipun kalian akan mengikuti mereka. Apakah orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Sampai ketika ada di antara kalian menzinahi ibunya, itu perbuatan mereka juga tuh. Perbuatan mereka juga dulu zaman dulu kayak gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ahlul kitab sekarang pun masih dikatakan ahlul kitab yang dulu juga. Ya, maksudnya sama tetap. Walaupun memang sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah yang membedakan, sebagian kecil yang ada ini ada itunya, padahal sama. Allahu a'lam. Maksudnya syariat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ahlul kitab, tentang penyembelihan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, wa dzabaihuhum, sesembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Ya. Sesembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Jadi apa namanya? Ada orang Kristen nih misalnya pas kurban, ayo Pak ikut kurban Pak, muncit Pak, apa namanya? Potong. Tapi bilang bismillah ya Pak ya. Sah. Walaupun dia Kristen nih. Jelas ini? Mana dalilnya? Tadi surat Al-Maidah. Ya. Nah, maksudnya sama. Walaupun di permasalahan inilah banyak ulama, sebagian ulama Syafi'iyah itu tadi yang menentang gitu. Maksudnya beda. Enggak, kalau pendapat anak sama, dan ini pendapat jumhur, kebanyakan para ulama sama. Barakallahu fikum. Ya boleh tetap seorang muslim, tapi enggak disarankan, jangan ya. Maksudnya ini hukumnya masalah boleh atau tidaknya agar mereka masuk Islam, itu intinya. Utsman bin Affan salah satunya istrinya adalah Nasraniyah tapi masuk Islam. Untuk diajak mereka masuk Islam. Kenapa enggak boleh muslimah menikahi wanita laki-laki Nasrani atau Yahudi? Karena wanita kan lemah biasanya. Dia yang ikut murtad nih biasanya. Kayak gitu. Nah, kalau muslim dia menikahi kitabiyah, tujuannya agar dia masuk Islam. Tapi kalau seandainya dia nggak masuk Islam pun itu masih boleh berumah tangga gitu ya. Cuman kan punya anak, nanti ngelihat anaknya salib-salib sama ibunya kan. Ya, maksudnya nggak disarankan betul oleh para ulama. Tapi hukumnya boleh. Nah. Ya, silakan. Yang tadi kan masalah zikir. Nah, misalkan zikir mau tidur. Iya. Posisi misalkan pakai celana pendek itu apa boleh? Nah, posisi pakai celana pendek apa itu boleh? Boleh. Ya, nggak mesti zikir itu dia dalam keadaan berwudu, harus menghadap kiblat atau memakai mukena mungkin perempuan, enggak. Sekalipun seorang pakai celana pendek, ya tentunya yang terbaik al hayatin thayyibah tentunya yang terbaik zikir itu dengan keadaan yang terbaik lah ya. Cuman di saat dia seperti itu pun tidak dilarang juga dia untuk berzikir gitu. Tetap boleh berzikir. Kalau misalnya saya harus pakai disalin deui gitu nya, malas zikir jadinya. Jadi enggak jadi zikir, enggak juga kayak gitu. Ya. Nah, cukup kali ya. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.